Nah, masih dalam Muharramatul Ihram. Kemarin penulis rahimahullah sudah menyebutkan salah satu jenis muharramat, yaitu muharramat yang mana kalau dilanggar maka diharuskan membayar dam. Damnya berupa apa? Disuruh takhir. Alat takhir yaitu menyembelih seekor kambing atau berpuasa 3 hari atau memberikan makan 6 orang miskin dengan 3 sok, masing-masing mendapatkan setengah sok. Ya. Dan ini merupakan it'am yang paling tinggi dalam kafarat. Rata-rata kafarat itu cuma 1 mud, 1 orang dikasih. Ini 2 mud dia. Ya, setengahnya, setengah sok kan. Taib. Kemudian satu yang beliau tidak sebutkan di sini, justru ini yang sering disebutkan oleh para ulama adalah lubsul mahid. Ya. Lubsul mahid itu memakai pakaian yang membentuk tubuh walaupun tidak berjahit. Sebagian mentakbir dengan lubsul mahid, memakai pakaian yang berjahit. Tapi yang tepatnya lubsul mahid, yang ini lebih bagus. Mahid al-muhid. Al-muhid artinya pakaian itu mengikuti bentuk tubuh, walaupun mungkin dijahit seperti kain. Sekarang kain mana sih yang tidak di ujungnya tidak dijahit misalnya, kan tetap ada jahitan, namanya kain umrah apa semua kan, kain-kain ihram itu kan pasti ada jahitannya. Ya, jadi bukan, kalau dikatakan yang terlarang adalah al-makhid yang berjahit, ya nanti orang bisa berpikir kain seperti itu juga dilarang. Tapi yang dimaksud di situ adalah lubsul muhid. Al-muhid adalah pakaian yang ahato itu meliputi tubuh. Jadi misalnya ini kan tangan. Nah, muhid itu kalau ya kainnya mengelilingi tangan, membentuk tubuh gini. Nggak sampai sini, ini ke tubuh. Celana kan kaki terbagi 2, dia satu ditutup, satu ditutup. Itu namanya muhid. Jadi pakaian yang membentuk, mengikuti bentuk tubuh, itu tidak boleh. Makanya semua jenis pakaian, ya kamis dan seterusnya, sirwal, celana, ya semuanya tidak boleh dipakai, luar dalam tidak boleh, baik pakaian luar maupun pakaian dalamnya yang tidak boleh yang membentuk tubuh. Karena itulah pakaian, ya di zaman dahulu cuman izar dengan rida, itulah izar. Izar itu kain untuk menutupi tubuh bagian atas, rida ya untuk menutupi bagian bawah. Kain diputar di bawah, ya dililit di bawah, di pinggang, udah tidak mengikuti tubuh. Jelas ya? Kain juga izar dikasih kayak selimut aja begini, taruh bagaimanapun caranya, intinya tidak mengikuti bentuk tubuh. Jelas? Ini juga larangan. Kapan seorang memakai pakaian yang membentuk tubuhnya, sama seperti kemarin kafaratnya, damnya maksud saya, yaitu jadi dam yang kemarin itu bagi semua orang, siapa saja yang meninggalkan atau melakukan salah satu hal yang diharamkan dalam ihram. Iya, kenapa? Kamu membentuk tubuh? Tidak boleh. Iya, membentuk tubuh tuh. Qala rahimahullahu ta'ala, wa yahrumu aqdun nikah, diharamkan akad nikah. Diharamkan akad nikah. Akad nikah haram ya dalam bagi orang yang muhrim, baik dia yang kawin, dia yang nikah, maksudnya laki-lakinya perempuannya, ataukah dia sebagai walinya. Ini tidak boleh jadi menjadi wali nikah. Tidak boleh menjadi wali nikah. Dan tidak bolehnya di sini, keharamannya ini yaqtadi al-fasad, mengakibatkan kalau dilanggar akad nikahnya tidak syah. Namun tidak membayar dam, tidak ada dam dilanggar. Nah, akad nikah ketika muhrim tidak ada damnya. Dikarenakan kenapa tidak ada dam? Karena akad nikahnya yang tidak syah. Akad nikahnya yang tidak syah. Yang tatkala akad nikah tidak syah berarti tidak merusak haji, tidak membayar dam. Justru akad nikahnya yang kita katakan tidak syah.
Sudah sampai sini? Qala rahimahullah wal jima'u wa muqaddimatihi, berhubungan suami istri dan hal-hal yang apa? Berhubungan dengannya atau yang menjadi pendahuluan sebelum seorang berhubungan suami istri. Taib. Ini kapan seorang berhubungan suami istri? Dikatakan di sini diharamkan berhubungan suami istri. Taib. Kalau diharamkan apa konsekuensinya? Ya, apa konsekuensinya? Apakah menyebabkan hajinya batal ataukah hajinya tidak batal, cuman dia bayar dam? Nah, kalau kita berbicara mengenai muqaddimatul jima, kalau pendahuluan jima ini hanya apa? Ini termasuk hal yang diharamkan, tapi tidak membatalkan haji. Ya, sampai sini. Kalau pendahuluannya ini selama tidak berhubungan suami istri, maka tidak membatalkan haji. Nah, tidak membatalkan haji. Sementara kalau berhubungan suami istri, maka dirinci. Kalau berhubungan suami istri terjadi sebelum tahallul awal, maka membatalkan haji. Kalau berhubungan suami istri terjadi sebelum tahallul awal, maka apa? Maka membatalkan haji. Tapi kalau terjadinya setelah tahallul awal, maka haram. Tidak membatalkan haji, tapi dia wajib untuk membayar dam. Nah, iya, dia masuk ke yang pertama tadi, yaitu apa? Melanggar hal yang diharamkan dalam haji. Hal yang diharamkan dalam haji. Caranya sama. Taib. Jadi berhubungan suami istri, hukumnya kalau dia dilakukan sebelum tahallul awal maka membatalkan haji. Tapi kalau setelah tahallul awal maka tidak membatalkan haji, cuman apa? Cuman membayar dam. Ya, tahallul artinya kebalikan dari ihram. Kalau ihram artinya apa? Mulai masuk ya. Artinya semua larangan haji haram dilakukan. Kalau tahallul itu kayak salam kalau sholat. Kalau salam kan selesai, oh kita bisa kerjakan apa saja. Kita bisa bicara, kita bisa makan karena sudah keluar dari sholat. Jadi tahallul itu ibarat salam dalam sholat. Tahallul ada dua. At-tahallul ada dua. Ada al-awwal, tahallul awal, dan ada tahallul as-sani. Tahallul tahap awal dan tahallul tahap kedua. Yang sempurna tahap kedua.
Taib, tahallul ada 3 amalan. Yang pertama adalah ramyu al-jamrah al-aqabah. Yang kedua tawaf. Tawaf al-wada. Dan yang ketiga al-halqu atau at-taqsir. Kalau seorang sudah melakukan 3-tiganya, maka dikatakan tahallul tsani. Tapi kalau dia baru kerjakan 2 dari 3, dinamakan tahallul awal. Kalau dia baru kerjakan 2 dari 3, maka tahallul awal. Terserah duanya mana, dia mau kerjakan ini saja, atau ini saja, atau ini saja. Yang penting 2 dari 3. Kita sampai sini, 2 dari 3. Kapan dia kerjakan 2 dari 3, maka dia tahallul awal. Kapan dia kerjakan 3-tiganya, sudah tahallul tsani. Nah, tahallul awal itu artinya tahallul halal tahap awal gitu. Tapi maksud tahap pertama, ada yang halal tapi masih ada yang haram. Tahallul awal. Sudah ada yang dibolehkan dikerjakan, tapi masih ada yang tidak boleh. Nah, kalau tahallul tsani, semua larangan haji sudah boleh dikerjakan. Sudah keluar dia. Iya, nanti dijelaskan. Baik. Apa perbedaan tahallul awal dan tahallul tsani? Kalau tahallul, orang sudah melakukan tahallul awal, yakni mengerjakan 2 dari 3. Ini semua amalan tanggal berapa ini? Tanggal berapa dikerjakan semua ini? Amalan? Hah? Kok tawaf? Wah, ada sih. Tawaf ifadah. Tawaf rukun. Tawaf ifadah. Tawaf rukun. Tanggal berapa semua ini dikerjakan? Hah? Ya, tawaf rukun tanggal berapa? Tanggal 10. Semua yang dikerjakan tanggal 10. Ya kan? Dari mabit di Muzdalifah malamnya, malam 10, besoknya menuju ke mana? Ke Mina dulu, melontar Jamrah Aqabah saja. Ya kan? Setelah itu ke Mekah untuk tawaf, sa'i, kemudian gundul. Atau mencukur pendek, minimal 3 helai, kan gitu sudah disebutkan. Nah, kalau dia sudah melontar jumrah tanggal 10, setelah itu dia sudah tawaf wada, tinggal menggundul, sudah tahallul awal dia. Sampai sini? Atau misalnya dia lontar jamrah aqabah di tanggal 10, kemudian dia menggundul, tinggal mau tawaf, dia sudah tahallul awal. Iya. Atau dia belum jamrah aqabah tanggal 10, dia langsung ke ini misalnya, ke sini baru ke sini. Tapi kan biasanya orang ke sini dulu. Biasanya yang ini, yang 2 yang di salah satunya diundur. Kalau ini jelas karena dari Muzdalifah ke Mina dulu baru ke Mekah. Kalau dia dari Muzdalifah ke Mekah dulu baru balik ke Mina, kan jauh, dan juga rutenya tidak kayak gitu. Biasanya kalau selesai ini, kapan dia sudah kerjakan ini, dia tinggal tunggu salah satunya. Kapan salah satunya sudah, maka sudah tahallul awal. Jelas? Kapan dia sudah kerjakan 3-tiganya, tahallul tsani. Perbedaannya, kalau dia sudah tahallul awal, semua larangan haji boleh dikerjakan kecuali berhubungan dengan perempuan, yaitu
bermesraan dan berhubungan. Semua larangan haji sudah boleh dikerjakan kecuali hal yang berhubungan dengan perempuan, yaitu akad nikah, kemudian berhubungan suami istri dan mukaddimatnya. Kalau dia sudah tahallul tsani, ya sudah halal. Karena itulah misalnya kalau dia sudah melontar jumrah Aqabah, kemudian dia menggundul rambutnya. Sudah sampai sini? Ya, menggundul rambutnya. Dia sudah bisa pakai pakaian biasa, baru pergi tawaf keliling. Sampai sini? Sudah bisa pakai pakaian biasa, baru tawaf. Atau dia sudah tawaf ifadah, dia sudah bisa ganti pakaiannya, pakai pakaian biasa, ya, pakai pakaian biasa, pakai celana misalnya, baru pergi menggundul. Sudah boleh. Di tahallul awal membolehkan semua larangan haji kecuali yang berhubungan dengan perempuan. Nah, hal yang berhubungan dengan perempuan nanti boleh kalau sudah tahallul tsani. Karena itulah berhubungan suami istri, khusus untuk berhubungan suami istri, kalau dia lakukan sebelum tahallul awal, batal hajinya. Dah sampai sini? Batal hajinya. Atau dikatakan fasid, bukan batil, fasid hajinya. Jelas ya? Tapi kalau dia berhubungan suami istri setelah tahallul awal, maka dia masuk di larangan, melanggar larangan. Dia tidak dia tidak dia tidak batal, tidak fasid haji. Adapun al-mubasyarah bisyahwah, bersentuhan dengan perempuan, dengan istrinya dengan syahwat, itu masuk di yang pertama sebelumnya. Damnya di situ, bukan damnya di berhubungan, lain dia. Untuk berhubungan suami istri ada dam tersendiri. Jelas? Kalau bersentuhan dengan istri dengan syahwat, dia damnya ikut ke yang pertama kemarin. Yang melanggar larangan melanggar hal yang diharamkan. Melanggar hal yang diharamkan. Sudah berapa dam kita sebutkan kemarin? Sudah ada 2 ya. Yang pertama, dam karena meninggalkan kewajiban haji. Yang kedua, dam karena melanggar larangan haji. Jadi dibedakan damnya. Dam karena meninggalkan kewajiban haji sama dam karena melanggar larangan haji. Nah, bermesraan atau bersentuhan dengan syahwat itu larangan haji, maka dilanggar, dia kena ke dam yang kedua yang kemarin. Sekarang perhatikan. Jadi al-jima, berhubungan suami istri qabla tahallulil awal, qabla at-tahallul al-awal. Misalnya dia belum kerjakan tiga-tiganya. Belum kerjakan tiga-tiganya, maka hajinya fasid. Atau dia baru kerjakan satu, baru melontar jamrah, dia berhubungan suami istri, maka ini hajinya hajinya fasid. Tapi al-jima ba'da at-tahallul al-awwal wa qabla at-tahallul as-sani. Misalnya dia sudah kerjakan 2, sudah ini sama sudah ini, terus dia berhubungan suami istri, maka hajinya tetap syah, tapi dia masuk dalam hal yang diharamkan. Jadi hajinya syah, yasih, tapi ma'a al-ism, ma'al ism wa alaihi ad-dam, dan dia wajib membayar dam. Dah sampai sini? Jadi bedakan antara, di sini beliau menyebutkan secara umum, pokoknya diharamkan dalam ihram berhubungan suami istri. Tapi diharamkan berhubungan suami istri. Tapi apa hukumnya? Apakah menyebabkan hajinya batal atau tidak? Hajinya fasid atau tidak? Tergantung. Kalau dia berhubungan suami istri sebelum tahallul awal, apakah belum kerjakan tiga-tiganya atau baru satu yang dikerja? Jelas? Maka kita katakan hajinya fasid. Tapi kalau dia sudah tahallul awal, sudah kerjakan 2 sudah dikerjakan, tapi belum tahlul tsani, belum dikerjakan tiga-tiganya, maka hajinya syah, tapi dia berdosa dan wajib membayar dam. Berdosa karena itu muharramat al-ihram.
Baik, kita bahas ini dulu sedikit sebelum kita pindah ke masalah ini. Baik. Berhubungan suami istri sebelum tahlil awal itu hajinya fasid. Tidak dikatakan batil. Fil asal fasid dan batil itu sama. Dalam mazhab Syafi'iyah fasid dan batil itu sama. Sama kemarin fardu dengan wajib sama, kecuali dalam bab apa? Haji ini dibedakan, fardu dengan fardu itu rukun, wajib ya wajib, tidak membatalkan. Nah, pada dasarnya ini dalam pembahasan usul fikih ya, fasid, al-fasid dengan al-batil itu sama. Dan sampai sini fasid dengan batil sama. Pada semua abwab, bukan hanya dalam ibadah, dalam muamalah juga sama. Fasid dengan batil sama, kecuali pada beberapa kasus yang dikecualikan oleh para ulama. Fasid dengan batil beda. Di antaranya dalam bab haji, nanti akan datang juga di bab nikah. Ada juga dibedakan antara haji nikah fasid dengan nikah batil. Jelas? Dan sebagian di dalam Hanafiyah juga ada perbedaan dalam masalah baik yang fasid, jual beli fasid dengan jual beli batil. Ya. Ala kulli hal, kita di bab haji. Di bab haji juga para fuqaha membedakan antara fasid dengan batil. Apa bedanya? Kalau haji batil, udah batal, dia harus keluar dari haji. Hentikan haji saat itu juga, pulang. Tidak boleh dilanjutkan haji. Tapi kalau hajinya fasid, hajinya juga tidak syah, tapi dia tidak boleh keluar, dia tetap lanjut, biar batal. Ibarat ada orang puasa, dia makan dengan sengaja, apakah boleh dia membatalkan puasanya? Tidak boleh, tetap lanjut apa? Puasa sampai maghrib, walaupun puasanya sudah batal, tapi dia tetap tidak boleh makan sampai maghrib, tetap disuruh menahan. Dan sampai sini, itu kurang lebih seperti itu fasid. Jadi fasid, hajinya sudah batal, tapi tetap dia harus lanjutkan manasik sampai selesai. Tidak boleh keluar dari haji. Jadi haji, kalau batil, dia wajib keluar dari haji, tinggalkan haji. Tapi kalau haji itu fasid, dia tidak boleh tinggalkan, dia tetap harus selesaikan manasik haji sampai selesai. Walaupun sudah jelas batal hajinya. Hajinya tidak syah. Dan yang seperti ini tidak ada dam. Kapan hajinya fasid, batil, ya sudah tidak ada. Ular. Tidak membayar dam. Kenapa? Hajinya rusak. Nggak ada yang butuh ditutupi, nggak ada yang butuh di cover, kan begitu? Karena rusak hajinya, batal. Jadi dua-duanya hajinya batal. Perbedaannya cuma konsekuensinya setelahnya. Ya, dua-duanya hajinya tidak syah. Perbedaannya cuma konsekuensinya. Kalau batil, hajinya tidak syah dan dia harus keluar dari manasik haji. Kalau fasid, hajinya juga tidak syah tapi tidak boleh keluar dari manasik haji, tetap wajib lanjut. Nah, kapan haji batil dan kapan haji fasid? Haji batil dengan murtad, ar-riddah. Kalau seorang murtad, maka hajinya dikatakan batil, tidak dikatakan fasid. Ya, yang sudah diganti belum ini warna biru ini? Belum? Diganti dulu. Habis. Oh sudah? Oh sudah. Nah, bas. Cukup. Aja. Jadi haji batil dengan ar-riddah, murtad, dan haji fasid dengan al-jima' qabla at-tahallul awal ini ya. Nah. Jima' sebelum tahlul awal dikatakan hajinya fasid. Tidak dikatakan batil tapi fasid. Sementara kalau di tengah-tengah haji dia murtad, maka hajinya batil, tidak dikatakan fasid. Udah ya?
Baik. Nah sekarang kalau seorang berhubungan sebelum tahlul awal, apa hukum hajinya? Fasid. Kalau dia fasid, maka hajinya tidak syah, tapi dia wajib melanjutkan manasik haji sampai selesai. Misalnya ketika dia bermalam di Musdalifah, mabit di Musdalifah, dia berhubungan dengan istrinya. Jelas? Ketika dia mabit di Musdalifah, dia berhubungan dengan istrinya. Udah, hajinya tidak syah. Tapi tidak boleh langsung pulang. Tetap dia wajib apa? Nah, dia wajib untuk besoknya melontar jumrah, kemudian ke Mekah untuk tawaf ifadah, halq dan seterusnya. Ya, kemudian apa namanya? Melontar jumrah Aqabah, melontar jumrah di 11, 12, 13, haji wada baru pulang. Jadi tidak boleh la yakhruju minhu bil fasad. Tidak boleh seorang keluar dari haji hanya karena hajinya fasid. Tidak boleh. Kalau batil, iya, murtad. Tidak ada gunanya kan begitu. Ada ya? Nah, sekarang kalau berhubungan suami istri sebelum setelah tahallul awal tapi sebelum tahallul tsani, maka hajinya tidak batal. Hajinya tetap syah. Hajinya tetap syah. Ya, sampai sini. Cuman dia melanggar muharramatul ihram. Sebelumnya ini kita belum selesai nih, afwan. Apa konsekuensinya kalau hajinya fasid? Kapan hajinya fasid? Kalau apa? Al-jima' qabla tahlil awal, ya kan? Fasadul hajj. Hajinya fasid, konsekuensinya pertama apa? Afwan. Al-jima', berhubungan suami istri qabla at-tahallul al-awwal, konsekuensinya satu, fasadul hajj, hajinya rusak. Dua, ya'sam atau asim, dia berdosa. Tiga, wujub wujub itmamul hajj, wajib itmam al hajj. Yang keempat, wujub qada, wujubul qada, wajib dia qada hajinya alal faur. Di sini saja, tidak usah kita jadikan syarat sendiri. Alal faur, wajib qada segera mungkin. Ini tahun depan wajib dia qada. Jelas? Tidak boleh ditunda, tahun depannya wajib faur sesegera mungkin. Ini konsekuensi, 4 konsekuensi bagi orang yang berhubungan suami istri sebelum tahlil awal. Yang pertama, hajinya fasid, yakni tidak syah. Yang kedua, jelas dia berdosa. Yang ketiga, wajib menyelesaikan haji sampai selesai, itmamul hajj. Dan yang keempat adalah wajib mengqada haji itu yang tidak syah itu tahun depan, faur, segera mungkin. Nih. Enggak, sudah disebutkan kemarin tadi. Mukaddimat hanya dia masuk di pembahasan apa? Di ihram, muharramat tadi. Hanya berhubungan suami istri saja.
Taib. Udah ya. Nah, sekarang yang jima setelah tahallul awal sebelum tahallul tsani. Kita bilang hajinya tidak batal, tetap syah, tapi dia wajib membayar apa? Membayar dam. Ini dam yang ketiga. Dam karena berhubungan suami istri setelah tahallul tsani. Setelah tahallul awal. Dam yang pertama al-badanah, menyembelih seekor unta. Ini alat tertib berurutan. Sampai sini berurutan. Yang kedua al-baqarah. Yang ketiga sab'um minal ghanam. Yang keempat qawwama al-badanah atau ini dzabhu ya, afwan. Dzabhu, menyembelih. Kemudian at-tasadduq biqimati al-badanah. As-siyam, as-saum atau saumu adadu muddin biqimati al-badanah. Kalau seorang berhubungan suami istri setelah tahallul awal tapi belum tahallul tsani, hajinya syah. Setelah tahallul awal tapi sebelum tahallul tsani, maka hajinya syah. Cuman dia melanggar muharramatul ihram. Nah, ini yang disebutkan di sini. Dia melanggar muharramatul ihram. Nah, kalau dia melanggar maka wajib ada dam. Nah, damnya dia beda sendiri karena beratnya pelanggaran berhubungan suami istri, maka damnya juga agak berat. Jelas? Dam ini secara tertib, berurutan, tidak boleh dua kalau satu masih bisa, tidak boleh langsung lompat ke tiga kalau satu dengan dua masih bisa, harus secara tertib. Yang pertama dzabhu badanah, menyembelih onta. Ya, menyembelih onta. Ini yang paling pertama dulu. Kalau dia menyembelih onta ya sudah, yang lain gugur. Kalau tidak bisa membeli onta, maka dzabhul baqarah, menyembelih sapi. Sapi. Kalau tidak bisa sapi, sab'um minal ghanam, 7 kambing. 7 kambing. Perhatikan syarat-syaratnya sama seperti idul kurban ya, usianya, umurnya, tidak boleh ada cacat dan seterusnya dari syarat-syarat hewan kurban, samalah di sini. Kalau tidak bisa sapi, maka 7 ekor kambing. Kalau tidak bisa di sini mencakup tidak ada, tidak punya uang ya, semua bentuk ketidakmampuan. Kalau tidak bisa 7 kambing, maka dia gunakan uang pembeli onta, belikan makanan pokok, beras atau gandum, baru dia sedekahkan semuanya. Misalnya sapi sekarang berapa? Berapa belas juta? Berapa puluh ya, tergantung ya. Tapi sapi umur berapa? 2 tahun. Berapa harga sapi? Bisa? Iya. 14 juta, 13 juta. Nah, 13 juta ini dibelikan beras semua baru disedekahkan. Nah, sampai sini? Berapun harga, kalau onta kan lebih tinggi lagi ya. Kalau onta lebih tinggi lagi harganya. Tapi para ulama mengatakan patokannya harga onta, bukan harga sapi. Saya sebut sapi itu karena di sini Indonesia. Tadi onta kan sana ada. Nah, ketika dia haji, dia tidak bisa melakukan 1 sampai 3, dia tanya harga onta sekarang berapa. Misalnya dia punya uangnya tapi tidak ada onta yang dijual, ya kan? Dia punya uangnya tapi tidak ada onta yang dijual, tidak ada juga sapi, tidak ada juga 7 kambing. Maka uang ini harga onta berapa di sana? Tak berapa harga onta sekarang? Ya. Harga onta ini, uang harga ontanya berapa puluh juta misalnya, dia gunakan beli gandum atau beras
ya, atau jagung dan semacamnya, tapi sesuaikan dengan makanan pokok. Karena ini kan dibagikan di daerah haram, maka makanan pokoknya di sana apa? Jelas? Misalnya makanan pokoknya tetap beras, ya sudah, berapa puluh juta ini berikan beras semuanya, baru disedekahkan semuanya. Jelas? Kalau tidak bisa juga, maka berpuasa seperti jumlah mud. Iya, jumlah mud. Satu mud berapa kemarin? Sekitar 700 gram ya, 700 gram. Kalau misalnya berapa puluh juta itu sampai ke berapa ton misalnya, sudah hitung berapa hari itu, dari satu mud satu hari. Iya, 100 kilo saja kan sudah berapa? Sudah 80 hari lebih ya. 10 kilo saja, kalau satu mud 800 gram doang, ya 10 kilo itu sudah berapa? Sudah 10 hari berbesar ya sudah ya. Karena satu mud satu hari. Nah, bayangkan berapa puluh juta, berapa dapat beras. Nah, dibagi 800 gram, dapat berapa hari itu? Udah. Itu setahun penuh puasa nggak selesai, tiap hari nggak selesai. Nggak sampai sini. Karena kalau totalnya sampai berapa 1 ton saja beras, ya, dengan jumlah seperti itu, atau berapa ratus kilo saja misalnya, ya sudah, berapa ratus kilo dibagi 800 gram, dapat berapa hari kan begitu. Itu pun kalau kita pakai mud 800 gram. Kalau di Indonesia satu mud cuma 600 gram ya kalau tidak salah patokannya. Ala kulli hal, itu yang terakhir. Ya sampai sini. Tapi biasanya jarang dapat yang terakhir sih, masih mudah lah. Setidaknya bersedekah dengan beras, nggak kurang. Enggak, kalau dia ada dalam waktu dekat jelas ada, tidak masalah. Tapi kalau tidak ada, tunggu lama, tidak bisa. Karena ini namanya kafarat, itu dibayar alal faur. Semua kafarat karena dosa, pelanggaran, itu alal faur, harus segera pembayaran, tidak boleh tunda. Jadi karena ini tertib, maka itulah gunanya tertib, tidak bisa di atas, yang di bawah. Gitu. Sudah sampai sini. Walaupun sebagian fuqaha Yaman, saya lupa siapa namanya, Syekh siapa, mengatakan bahwa yang seperti ini, perhatikan, di zaman dahulu itu harga harga 1 ekor onta atau harga makanan di zaman dulu itu tinggi ya, gandum yang bagus zaman Nabi SAW itu harganya tinggi, sehingga harga onta kalau mau dijadikan ke makanan itu tidak terlalu banyak, sehingga kalau mau dirubah jadi puasa tidak terlalu banyak puasanya. Sekarang aja jadinya puasa banyak karena harga terlalu rendah dibandingkan harga makanan itu rendah dibandingkan harga ontanya, jauh sekali bedanya. Karena itulah sebagian fuqaha Yaman memfatwakan bahwa paling maksimal ya dia berpuasa 1 bulan penuh, berpuasa 1 bulan penuh, sebulan, 1 bulan penuh dia berpuasa di yang kelima itu. Itu fatwa sebagian fuqaha Yaman, cuman ya Allah alam, mau mengikuti itu juga tidak ada masalah. Karena memang masyaqqah kalau mau di rupiah dinominalkan ke mud, dikonversi ke mud, jadinya berapa ratus kilo, satu ton bisa jadi. Ya. Ya sampai sini ya. Allahu alam. Sudah ya. Nah ini dam yang keberapa sekarang? Dam yang ketiga. Jadi dam yang pertama dam karena meninggalkan kewajiban haji, dam yang kedua dam karena melanggar larangan haji, yang ketiga dam karena berhubungan suami istri setelah tahlul awal. Ingat, setelah tahlul awal. Muharramat yang terakhir, yang diharamkan yang terakhir, wa itlafu kulli hayawanin barriyin wahsyiyin ma'kulin. Itlaf, membunuh, menyembelih, baik dia secara langsung maupun tidak secara langsung.
Ya, ini bukan dia yang membunuh, tapi dia tunjukin di sana no ada hewan buruan, orang pergi berburu di sana. Dia juga menjadi dianggap membunuh, walaupun dia tidak membunuh. Jelas? Tapi kalau dia menjadi sebab terbunuhnya hewan itu, maka masuk larangan di sini. Itlaf, membunuh, menyembelih atau menjadi sebab. Kulli hayawan, semua hewan. Barrin, Haiwan di sini apa? Makhluk hidup. Semua makhluk hidup. Barin, darat. Darat. Wahsyin, liar, bukan hewan peliharaan. Makulin, dimakan. Jadi ini syarat hewan yang kalau dibunuh maka ada damnya tersendiri. Dia melakukan muharramat al-hajj dan ada damnya. Nah, orang yang sudah muhrim tidak boleh dia berburu, menyembelih, memotong, membunuh, ya. Kita sampai sini? Tidak boleh. Siapa yang membunuh, menyembelih dan menjadi sebab terbunuhnya hewan, maka dia wajib membayar dam. Dengan syarat hewannya itu hewan barri, hewan apa? Darat. Maka memancing, ya misalnya mancing, nembak air di air ikan di laut, di air, tidak ada damnya, tidak melanggar. Jelas? Jadi yang terlarang bagi orang yang muhrim adalah memburu hewan darat. Termasuk darat sini tentunya hewan yang terbang ya. Karena kan terbang itu hewan darat. Kebanyakan kehidupannya di darat, terbang kan bukan seterusnya gitu. Termasuk hewan yang unggas, termasuk unggas. Nah, adapun hewan di laut, di air maksud saya, di air walaupun bukan laut ya. Hewan air maka tidak ada masalah walaupun diburu oleh muhrim, tidak terlarang. Yang kedua, hewan daratnya itu harus liar. Jadi kalau seorang muhrim menyembelih hewan peliharaan, misalnya saya lagi muhrim, ya, lagi muhrim, terus ada keluarga mau potong ayam misalnya, ya, potong ayam peliharaan, bukan liar, peliharaan, disembelih, enggak melanggar. Ini wahsy yang liar, bukan hewan peliharaan. Jelas ya? Ya, makanya kalau menyembelih badana kan dia sendiri sembelih ontanya, dia sendiri sembelih kambingnya, tidak ada masalah kan? Baik dalam konteks dia bayar kafarat, dia bayar dam atau tidak. Yang ketiga makul, bisa dimakan. Membunuh hewan-hewan yang tidak bisa dimakan tidak ada damnya. Misalnya apa? Anjing, ya, kucing, hewan-hewan yang tidak boleh dimakan, hewan beracun ya, atau hewan buas misalnya. Sedang haji di tengah jalan ada hewan buas mau menerkam, dia melawan, dia bunuh, tidak ada masalah. Karena itu bukan makul, bukan hewan yang bisa dimakan. Jelas? Jadi syaratnya membayar dam kalau hewan yang dibunuh itu hewan darat, liar, wahsy dan makul, bisa dimakan. Contohnya na'amah. Na'amah itu apa yang lari cepat itu? Burung onta. Burung onta ini hewan darat, liar dan makul. Tidak ada orang pelihara burung onta misalnya. Ya. Wahsy dan makul, bisa dimakan kan burung onta. Apalagi misalnya kambing gunung, al-baqar al-wahsy, bakar wahsy, kambing gunung itu. Das, kambing gunung ini barri, wahsy, makul, bisa dimakan. Apalagi misalnya rusa ya, rusa kancil dan semacamnya, kijang, ya, ini juga apa? Barri, wahsy, makul. Nah, ini yang seperti ini kalau dibunuh maka apa? Wajib bayar dam. Udah ya? Sengaja maupun tidak sengaja. Sengaja maupun tidak sengaja. Tidak membatalkan haji tentunya, tapi dia wajib membayar dam.
Taib. Kalau dia menyembelih atau membunuh dan menjadi sebab, walaupun dia membunuh tapi dia menunjukkan di sana ada ini nih, kambing gunung bisa diburu gitu ya, dia menunjuk. Ya. Sudah sampai sini? Maka yang seperti ini dia wajib membayar dam. Dia wajib membayar dam. Apa damnya? Damnya ya yang semisal dengan yang dia bunuh. Yang semisal dengan yang dia bunuh. Nah, di mana misalnya ini disebutkan oleh para ulama as-salaf dari kalangan sahabat dan setelahnya. Nah, mereka mengatakan bahwa kalau seorang menyembelih membunuh burung onta, maka gantinya adalah onta. Gantinya adalah onta. An-na'amah, burung onta, maka gantinya adalah onta. Tidak bisa diganti dengan 7 kambing, harus onta. Ya. Kalau kambing gunung, maka diganti dengan sapi. Diganti dengan sapi. Jadi al-baqarul wahsy diganti dengan bakarah. Kambing gunung diganti dengan sapi. Dan al-ghazal, apa al-ghazal? Kijang, rusa diganti dengan kambing, anz diganti dengan kambing. Ini misalnya. Jadi kalau dia buru yang itu, maka ini gantinya. Ini gantinya. Tapi kalau dia tidak mampu melakukan gantinya, maka di kayak tadi harganya itu nominal harganya berapa harganya sekarang, maka dia belikan makanan. Dia belikan makanan, baru dia pakai bersedekah. Dia baru disedekahkan semuanya. Kalau tidak, maka dia berpuasa dengan jumlah mud makannya berapa. Sama seperti itu. Dalam masalah hewan ini sebenarnya ada rincian ya, tak labas sabih, nanti dijabarkan di kitab yang lebih besar. Tapi secara umum seperti ini. Ya, jadi kalau burung onta, gantinya adalah onta. Kalau kayak kambing gunung, gantinya adalah sapi. Nah, kalau kijang, rusa dan semacamnya, ini diganti dengan kambing. Kalau tidak bisa, maka harganya digunakan membeli makanan pokok ya, dalam fitrah seperti aturan zakat fitrah, kemudian disedekahkan semuanya. Kalau tidak, maka dia berpuasa dengan jumlah mudnya. Dan sekali lagi ditekankan, semua bentuk hewan sembelihan, semua bentuk dam yang berupa menyembelih hewan atau makanan pokok, semua diserahkan ke fuqara wal masakin daerah haram. Tidak boleh dikeluarkan dari daerah haram. Kapan dikeluarkan dari daerah haram, maka tidak syah. Bagaimana kalau di daerah haram tidak ada orang fakir, tidak ada orang miskin, disimpan sampai ada? Ya, sampai sini disimpan sampai ada. Sama kalau dia mengatakan, kalau saya sembuh, saya nazar mau bersedekah sama orang-orang miskin di kampung saya. Setelah dia sembuh, ternyata di kampung itu ada orang miskin. Ya sudah, dia simpan sampai ada orang miskin, baru dia bayarkan nazarnya. Udah ya? Dan perlu diketahui, sekedar tambahan, sembelihannya orang muhrim, kalau dia menyembelih, itu hukumnya bangkai, tidak boleh dimakan. Tidak oleh orang yang menyembelihnya, tidak juga oleh orang lain. Jelas? Sembelihan muhrim hukumnya bangkai, nggak boleh dimakan sama sekali. Tidak oleh si muhrim, tidak juga oleh orang lain. Kalau dia yang menyembelih, yakni hewan yang tadi ya, dengan syarat tadi, hewan darat, liar, dan dimakan. Kalau ada orang muhrim, dia pergi berburu, ya, misalnya berburu kambing gunung misalnya, dapat dia, ya, maka hukumnya bangkai, tidak boleh dimakan. Tidak oleh dianya, tidak juga oleh orang lain. Yang walaupun orang lain itu tidak muhrim, tidak boleh. Kenapa? Karena matinya mati bangkai, tidak memenuhi syarat penyembelihan syar'i. Wallahu a'lam bishawab.
Wal mar'atu karrajuli fil muharramat. Laki-laki dan perempuan sama dalam hal-hal yang diharamkan ini. Baik. Ini selesai berkenaan dengan muharramat al-hajj wal muharramat al-ihram, dan sudah disimpulkan ada berapa jenis dam? Ada 4. Yang pertama dam karena meninggalkan kewajiban haji. Yang kedua dam karena melanggar larangan haji. Yang ketiga dam karena itu saja dam karena ya al-jima' qabla tahlul awal. Karena kalau sebelum tahlul awal ba'da tahlul awal ya. Al-jima' ba'da tahlul awal. Kalau tahlul awal tidak ada damnya. Dam karena jima' ba'da tahlul awal atau qabla tahlul asani. Dan yang keempat dam karena qatlus sayd. Ada dam yang kelima nanti dam al-ihsar namanya. Nanti dibahas. Baik, la ba'sa bih. Tapi selesai alhamdulillah pembahasan berkenaan dengan haji. Selanjutnya dalam ini salah satu keunggulan kitab ini, beliau rahimahullah menutup pembahasan fikih ini dengan pembahasan yang dikenal dengan istilah tasawuf ya. Masalah qalbu, masalah hati. Dan ini yang sudah disebutkan sebelumnya ya, bahwa para fuqaha, para ulama itu mengatakan ya, yang mau belajar masalah hati terserah mau disebut namanya tasawuf atau apa ya, yang mau belajar masalah hati seperti ini selesaikan dulu masalah fikih. Jangan belum apa-apa sudah masih tidak beres sholatnya pergi belajar tasawuf misalnya, jadinya nggak jelas gitu. Ya. Jelas sampai sini ya. Terserah mau dinamakan apa, tapi dalam syariat ilmu-ilmu seperti ini ada. Ya, dalam syariat tentu yang tidak dinamakan tasawuf, dinamakan raqaiq, dalam seperti dalam istilahnya Imam Muslim, az-zuhud, ar-raqaiq itu kan istilah Ahlus Sunnah, istilahnya para ulama. Tapi ala kulli hal intinya kita tidak bermasalahkan nama, intinya hakikatnya. Kalau dia mau terjun di masalah fokus ke hati, jangan dia terjun situ sebelum bagus ibadahnya. Karena banyak orang yang terjun dalam seperti ini, ya, terjun dalam fokus ke masalah hati dan fikihnya, ibadahnya tidak benar, ditelantarkan oleh setan. Ya ujung-ujungnya berhenti ibadah karena dia sudah ya, jadi wali, sudah jadi ini, ya, dipermainkan oleh setan. Karena jahil terhadap syariat, kemudian terjun ke masalah ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, naktafi sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan besok kita bisa selesaikan. Kalau enggak ya mungkin 1-2 pertemuan lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.